Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku bakal membahas bab memori yang ada dalam psikologi kognitif. Menurut kalian, apa sih memori itu? Memori adalah elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Proses memori ialah proses menerima informasi, menyimpan informasi, dan menimbulkan atau memunculkan kembali informasi tersebut. Tahap memori ada 3. Yang pertama yaitu merekam melalui reseptor indera, yang kedua yaitu menyimpan, yang ketiga yaitu memanggilnya kembali. Ada 3 pendapat tentang model-model memori. Yang pertama yaitu Williams-James yang berpendapat bahwa memori ada 2, yaitu memori primer atau langsung dan memori sekunder atau memori jangka panjang. Yang kedua ada pendapat dari Vogt and Norma. Pendapat mereka menyatakan bahwa adanya stimulus dilanjutkan melalui proses memori primer yang selanjutnya akan dilupakan atau melalui proses memori sekunder yang akan diingat melalui jangka panjang. Yang ketiga ada pendapat dari Atkinson and Shiffrin. Mereka berpendapat bahwa ada 3 jenis memori. Yang pertama yaitu sensory memory, yang kedua yaitu short term memory atau memori jangka pendek, yang ketiga yaitu long term memory atau memori jangka panjang. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori Atkinson and Shiffrin ini. Sensory memory adalah penyimpanan super cepat. Informasi akan dilupakan selama 1-2 detik ketika tidak adanya proses atensi. Contohnya ketika kalian melihat suatu benda di bawah sinar cahaya lampu, kemudian kalian menutup mata kalian hanya melihat bayangannya selama 1-2 detik saja. Setelahnya kalian melupakan bayangan tersebut. Ketika sensory memory ingin melanjutkan informasi ke dalam short term memory, mereka harus melalui proses atensi atau memperhatikan. Atensi ini terjadi antara sensasi dan persepsi. Short term memory akan menyimpan informasi jika ada tindakan lebih lanjut. Kapasitas short term memory menurut Miller adalah 5-9 item. Dalam short term memory ada proses chunking, yaitu proses pengelompokan item untuk mempermudah encoding. Contohnya ialah ketika kalian menghafalkan nomor handphone kalian akan mengelompokkan 4 nomor untuk satu baris, yaitu 0857. Kalian akan mengelompokkan 4 nomor tersebut dalam satu item atau satu chunking. 0857 berarti 4 nomor dalam satu baris atau satu chunking. Jika informasi tersebut sudah tidak dipergunakan atau tidak diperlukan lagi, maka short term memory akan membuang informasi tersebut. Contohnya adalah ketika kalian bertemu teman lama kalian di jalan dan kalian meminta nomor handphonenya, tetapi kalian tidak membawa handphone ataupun bolpen untuk mencatat nomor tersebut, dan teman kalian mengatakan angka 52527, kalian akan secara spontan mengatakan 52527 sampai kalian mendapatkan media untuk mencatat nomor tersebut. Ketika kalian sudah mendapatkan media untuk mencatat nomor tersebut, kalian akan melupakan nomor tersebut di dalam memori kalian. Itu yang disebut short term memory. Kapasitas long term memory atau memori jangka panjang itu tidak terbatas. Contoh dari memori jangka panjang atau long term memory adalah ketika pertama masuk perkuliahan kalian tidak dapat mengingat nomor mahasiswa kalian, yaitu 4874. Lama-kelamaan kalian akan mengingat nomor tersebut karena nomor tersebut dicantumkan dalam setiap tugas. Jadi kalian akan mengingat 4874 dan akan terus mengingat itu sampai kalian lulus kuliah. Long term memory atau memori jangka panjang terjadi karena adanya kebiasaan kalian mengingat suatu informasi atau mengulang informasi tersebut. Long term memory atau memori jangka panjang dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu memori episodik. Memori episodik ini terjadi karena ingatan kalian terhadap kejadian atau pengalaman di hidup kalian. Ketika kalian mempunyai pengalaman menyedihkan di dalam hidup kalian,
mempunyai pengalaman menyenangkan di dalam hidup kalian, kalian akan selalu menyimpan informasi tersebut di dalam long term memory. Yang kedua yaitu memori somatik. Memori somatik terjadi karena ingatan tentang pengetahuan umum. Misalnya ketika kalian menghafalkan Pancasila, menghafalkan lagu Indonesia Raya, itu termasuk memori somatik. Yang ketiga ada memori prosedural, yaitu memori tentang cara melakukan sesuatu. Contohnya ketika kalian bersepeda mungkin tidak ada teorinya, tetapi langsung praktek. Jadi kalian tidak bisa mengajarkan cara bersepeda melalui teori, tapi kalian bisa mengajarkan bersepeda melalui cara langsung atau praktek langsung. Itu yang disebut long term memory. Jadi itu tadi pembelajaran tentang bab memori dalam psikologi kognitif. Aku berharap kalian paham dan mengerti tentang penjelasan memori ini, karena bagi aku bab memori ini yang paling mudah untuk dimengerti. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.